Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bisa melanjutkan perjalanan kita untuk menemukan peta jalan. Dan sore ini kita akan berbicara tentang peta jalan untuk bisa memperoleh kemenangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Nah, peta jalannya sudah jelas ya, ada di Quran surat Al-Fat. Ya. Surat Al-Fat itu, para sahabat, surat yang ke-48. Ya, surat yang ke-48. Makanya kalau kita membahas surat Al-Fat, dari ayat 1 sampai yang terakhir, mungkin para sahabat akan mendapatkan suatu peta yang sangat komprehensif. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, sebetulnya petanya ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nanti saya akan memberikan penjelasan dengan bantuan ayat-ayat yang lain. Saya mengharapkan para sahabat semua menyiapkan Al-Quran pribadi, ya. Al-Quran pribadi, sehingga pada saat saya nanti menjelaskan, para sahabat pun bisa menyaksikan lewat Al-Quran pribadinya masing-masing, sehingga bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Baik, para sahabat, kita akan mulai ya. Bagaimana peta jalan untuk memperoleh kemenangan? Bahkan dalam Al-Quran disebut fauzan adima, ya. Fauzan adima itu adalah kemenangan yang akbar, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Adim itu adalah agung. Nah, kita akan mulai dari ayat yang pertama, ya. Para sahabat, Al-Fat itu bukan kemenangan sebetulnya, ya. Jadi Al-Fat itu artinya adalah keterbukaan. Makanya kita pernah mengenal ya. Jadi surat pertama Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ya ada alif lam di situ ya. Dari kata fataha ya. Ya yufatihu fathan fataha itu ya. Kemudian digandengkan dengan alif lam. Jadi Al-Fatihah itu sebetulnya adalah kunci untuk membuka. Nah, kalau kita sudah tahu kuncinya ya untuk membuka ketertutupan diri kita, maka kita akan mengalami keadaan yang kedua, yaitu Al-Fat. Jadi Al-Fat itu adalah kondisi terbuka atau disebut saja keterbukaan. Jadi ketika pintu sudah dibuka kuncinya, maka begitu kunci terbuka, nah keadaan terbuka itu adalah Al-Fat. Ya. Nah, kunci pembukanya itu adalah Al-Fatihah. Saya selalu mendoakan kepada para sahabat semua, suatu saat para sahabat bisa memperoleh juga kunci ya untuk mengalami keterbukaan itu. Sebetulnya kunci itu sudah Allah berikan pada setiap orang, pada setiap manusia. Ya. Makanya Allah mewajibkan setiap manusia untuk ya berkunjung ke Baitullah. Ya. Walillahi ala nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan yang sebenarnya Tuhan sendiri yang mengatakan itu ada dalam diri kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tentu saja karena Tuhan yang bersama kita, maka rumahnya tidak jauh dari diri kita. Nah, keadaan terbuka setelah kita bisa membuka ya kunci yang menutup ya diri kita itu, maka disebut dengan Al-Fat. Jadi kondisi dalam keadaan terbuka. Makanya Allah mengatakan di ayat pertama surat Al-Fat adalah inna fatahna ya laka. Sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan laka kepada kamu. Nah, jadi kak di sini tentu saja orang yang sudah diberi izin oleh Allah untuk terbuka. Nah, ini saya tarik dulu ke episode yang pertama kemarin ya. Makanya kan di Quran surat Al-Maidah ayat 110 ya, tugasnya para rasul, tugasnya para nabi itu ada 3, saya ulang lagi. Yang pertama adalah ya membuka ya mata kalbu yang tertutup. Yang kedua adalah membebaskan penyakit kulit, dan yang ketiga adalah membangkitkan kesadaran yang mati. Itu tugasnya diabadikan di Quran surat Al-Maidah ayat 110 dan diabadikan juga di Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan dicatat nomor-nomor ayat ini, para sahabat bisa searching sendiri ya supaya tadarus Al-Qur'annya di bulan Ramadan itu bermakna ya, bukan sekedar mengulang-ulang bacaan yang kita sendiri tidak tahu isinya apa. Jadi itu. Nah, tugasnya para rasul itu ternyata adalah ya membuka mata kalbu. Jadi yang tertutup menjadi dibuka. Nah, itulah tugas utamanya para rasul. Makanya mereka yang sudah mengikuti jejaknya para nabi, para rasul, ya, mendapatkan ilmu yang agung untuk meniti ke dalam diri, sehingga mereka mengalami kasyaf. Jadi kasyaf itu artinya tersingkapnya hijab. Itu diabadikan dalam Quran surat Qaf dengan perkataan, "Fakashafna anka gido'aka, fabasyauruka liyaumal hadid." Pada hari ini aku singkapkan tirai yang menutupi pandanganmu, sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Nah, hari ini, itu kapan? Waktunya. Tentu saja bagi setiap orang berbeda-beda. Saya yakin para sahabat akan mengalami hari ini yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-5 ya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Jadi nyambung dari episode yang pertama. Siapa saja yang sudah mengalami ya, yang mengalami terbukanya hijab, terbukanya tirai, itu disebut kasyaf. Jadi kelopak mata kalbunya sudah terbuka karena sudah tahu kuncinya, maka dia akan bebas dari penyakit buta sekaligus penyakit kulit, sehingga mengerti sesuatu bukan hanya luarnya saja, tapi mengerti inti, sari, atau esensinya.
selanjutnya akan dibangkitkan dari ketidaksadarannya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang berkesadaran. Sadar bahwa dalam dirinya ada sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa membersamai kita di setiap ruang dan waktu. Nah, makanya di ayat yang pertama Allah mengatakan, Inna fatahna laka. Sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Jadi saya doakan para sahabat bisa mengalami, ya, termasuk yang dipanggil oleh Allah di ayat ini. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepada kamu. Nah, ini kita bangkitkan semangat kita supaya Allah, ya, memberikan hadiah keterbukaan itu kepada kita. Ya, keterbukaan apa? Nah, di sini dijelaskan fatham mubina, yaitu keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan yang nyata artinya apa? Ya, ini adalah keterbukaan yang membuat kita bisa mengetahui kebenaran. Kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang ilusi. Bukan kebenaran yang dibangun oleh pikiran dan perasaan kita, tapi kebenaran yang bertajali di dalam diri kita. Jadi ketika Allah mengizinkan dirinya bertajali kepada kita, lalu kita bisa menyaksikan apa yang ditajalikan Allah kepada kita, itulah yang halal untuk diingat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, wazkuruhu kama hadakum. Itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Jadi ketika Allah sudah bertajali, ya, karena kita sudah kasyaf, maka akan ada sesuatu yang bisa disaksikan oleh kita. Tajalinya Allah dalam diri kita itu adalah halal untuk diingat. Dan itulah sebenarnya ingatan yang sesungguhnya. Itulah zikrullah yang sebenarnya. Tanpa kata-kata, tanpa suara, tetapi kita bisa mengingatnya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah mengatakan, ya, kazikrikum aba'akum. Mengingat Tuhan itu seperti kamu mengingat orang tua, mengingat ayah. Semudah itu bagi mereka yang tahu. Jadi kembali lagi kepada ayat ini, inna fatahna laka. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan keterbukaan kepada kamu, fatham mubina, yaitu keterbukaan yang nyata. Jadi kita harus mengalami ayat ini para sahabat. Ya, saya sangat heran kalau, ya, ada orang yang mengaku orang beriman, ya, hanya puas yang mengaku beriman, padahal belum mengalami fatham mubina, keterbukaan yang nyata. Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita tidak membuktikannya? Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita tidak menyaksikannya? Sebagaimana yang disampaikan kemarin, ya, umatnya Nabi Isa saja, ya, tidak mau, ya, tiba-tiba mengimani apa yang disampaikan Isa, ya, sebelum mereka sendiri menyaksikan hidangan dari langit itu. Jadi kita harus sampai mengalami keterbukaan yang nyata sehingga kita bisa menyaksikan hidangan dari langit rohani kita itu. Nah, mereka yang sudah mengalami keterbukaan yang nyata, maka dikasih hadiah oleh Allah. Hadiah yang pertama, ya, ini dinyatakan dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Liyaghfira lakallah, ya, supaya Allah mengampuni, ya, kepada kamu, ya. Apa yang diampunkan? Ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir, ya, yaitu dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, kalau berbicara tentang dosa, ini kemudian dinyatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan sendiri, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apa saja yang selain dari syirik. Jadi syirik itu menduakan Allah gara-gara kita tidak mengenalnya. Ya, oleh karena itu satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik itu adalah mengenali Dia. Nah, dosa yang lain yang selain syirik, Allah sendiri yang mengatakan sudah diampunkan, dan itu dinyatakan di surah An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Silakan para sahabat ngecek sendiri nomor-nomor ayatnya supaya para sahabat juga lebih cerdas. Nah, jadi, ya, ketika kita, ya, tidak tahu Tuhan di masa lalu, ketika kita tidak tahu Tuhan di masa depan, kalau hari ini kita tahu kepada Dia dan mengenalnya, maka dosa yang lalu, dosa yang akan datang itu dibebaskan, yaitu dosa tidak tahu. Karena satu-satunya untuk membebaskan dosa tidak tahu, maka kita harus tahu. Maka dikatakan di sini, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Nah, itu hadiah yang pertama, dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Makanya, ya, ada pernyataan, ya, kalau orang itu meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia meninggal dengan selamat. Bukan dalam keadaan membaca la ilaha illallah, tapi dalam keadaan la ilaha illallah. La ilaha illallah kan artinya tidak Tuhan selain Allah. Ketika dia sudah bertuhan pada Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang dicitrakan oleh pikirannya, bukan Tuhan yang dicitrakan oleh bayangannya, tapi Tuhan yang bertajali dalam dirinya, itu sudah memasuki kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia berarti mati dalam keadaan selamat. Artinya sudah dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Para sahabat, hati-hati ya menangkap kajian saya ini karena kajiannya sangat dalam, ya. Oleh karena itu, kata per kata yang saya sampaikan itu dicatat aja dulu kalau belum mengerti, ya, gitu. Tidak mesti harus mengerti hari ini. Ingat ya, mengerti itu ada waktunya. Jadi kalau kita ingin mengerti hari ini, dipaksakan lewat pikiran dan logika, kemudian tidak bisa menerimanya, sudah, sabar aja dulu. Nanti pada saatnya akan mengerti di ruang dan waktunya. Tidak ada yang lebih jujur dalam hidup ini selain daripada waktu. Waktu akan menjawab semuanya. Nah, hadiah yang kedua adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nah, Allah mengatakan dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya atas kamu. Nah, kembali lagi ya,
Jadi diingatkan kan kemarin, ya siapa yang dapat nikmat itu? Nah, yang dapat nikmat itu diulang-ulang dalam Al-Quran, ya. Selalu yang dapat nikmat itu 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jadi nikmat dalam Al-Quran jelas tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan materi, urusan harta, urusan jabatan, tetapi ini berhubungan dengan urusan-urusan pengalaman spiritual saat kita bisa bermanunggal dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, hadiah yang kedua itu, ya, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Itu hadiah yang kedua, disempurnakan nikmatnya. Nah, kemudian hadiah yang ketiga adalah wa yahdiyaka syiratan mustaqima, ya, dan Allah akan menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus. Nah, jelas sekali ya, di Quran surat Al-Fatihah Allah mengatakan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, syiratal mustaqim, yaitu syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jadi, luar biasa ya. Ini tali temalinya, petanya sudah sangat jelas. Makanya leluhur kita ya memberikan simbol syiratal mustaqim itu rambut dibelah 7. Itu simbol. Itu harus dicari makna yang sebenarnya. Ya, bukan rambut dibelah 7, rambut yang ini dibelah 7, bukan seperti itu, ya. Itu ada kaitan ya dengan upacara haji, kenapa tawaf 7 putaran, kenapa sa'i, mondar-mandir Safa dan Marwah 7 kali, kenapa untuk melempar jumroh itu harus 7 batu. Itu leluhur kita juga mengambil dari situ. Kemudian diisarohkan, disimbolkan, ya. Syiratul mustaqim itu rambut dibelah 7. Itu harus dicari, itu teka-teki, ya. Itu puzzle yang harus kita tangkap sebetulnya esensinya apa. Jadi ada yang pertama adalah diampunkan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu dosa tidak tahu kepada Tuhan. Yang kedua adalah disempurnakan nikmatnya. Dan yang ketiga adalah dibimbing ke jalan syiratal mustaqim. Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Apa para sahabat tidak tertarik? Ini petanya sudah jelas. Ya. Ini adalah peta untuk memperoleh kemenangan. Dan kalau kita bisa mengalami keterbukaan yang nyata, kemudian kita dibebaskan dari ya ketidaktahuan tentang Tuhan yang lalu dan yang akan datang, ya, kalaupun kita harus meninggal saat ini, kan kita tidak takut, ya. Karena sudah tahu jalannya. Kemudian yang berikutnya, kita dikasih hadiah oleh Allah, disempurnakan nikmatnya. Nikmat bersama Allah. Dan yang terakhir adalah kita dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim. Nah, ini kan sebetulnya adalah peta. Ini peta jalan. Peta jalan untuk memperoleh fauzan adima. Bahkan ya, kata fauzan, itu memang kata fauzan sendiri. Itu di dalam Al-Quran tidak banyak dikatakan. Tetapi kata fauzul adim, itu diulang berkali-kali. Nanti saya tunjukkan ya. Berapa kali Allah menyebut kata fauzul adim itu dalam Al-Quran. Kalau fauzan adima memang itu spesial ya di Quran surah Al-Fat ya ayat yang kelima nanti kita akan lihat ya. Sedangkan fauzul adim itu diulang berkali-kali. Itu sama ya. Departemen Agama juga menerjemahkan fauzul adim itu dengan kemenangan yang adim, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ya, baik para sahabat kita lanjutkan ya. Nah, kemudian hadiah yang keempat dari Allah bagi mereka yang sudah mengalami keterbukaan ya, sudah mengalami kasyaf, itu sudah mengalami tersingkapnya tirai. Kalau dalam bahasa kemarin di episode yang pertama itu ya sudah terbelah langitnya sehingga hidangan dari langit itu turun secara otomatis ya. Hadiah yang keempat adalah wayang syurakallahu nasron aziza ya. Jadi Allah akan menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Inilah yang disebut dengan syafaat. Banyak orang yang mengartikan syafaat itu seolah-olah oh nanti lagi. Padahal syafaat itu wujud nyatanya adalah ilmu. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan ilmunya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, maka ilmu itu kemudian diamalkan oleh kita dan ilmu itu bisa mengantarkan kita untuk kembali dan memperoleh kemenangan. Syafaat itu sudah ada saat ini. Syafaat itu wujud nyatanya adalah ilmu yang bisa yang membebaskan kita dari belenggu kebodohan dan kegelapan. Nah, inilah yang dikatakan wayang syurakallahu nasron aziza. Lalu di ayat yang selanjutnya, para sahabat, di ayat yang keempat, ya, kemudian hadiah selanjutnya, tadi kan baru 4 ya. Yang pertama dibebaskan dari dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua disempurnakan nikmatnya. Yang ketiga dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Kemudian yang keempat, ya, diberikan pertolongan yang agung, diberikan pertolongan yang kuat, aziza, ya, pertolongan yang gagah dari Allah. Nah, apa wujud pertolongan itu? Itu adalah syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu kita yang menjadi tahu jalan pulang kita, tahu tempat asal kita, tahu siapa jati diri kita. Dan itu yang akan membebaskan kita dari segala belenggu kebodohan. Nah, yang kelima, hadiah dari Allah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Lalu Allah memberikan ketenangan ke dalam kalbu orang mukmin. Nah, kan sama kan dengan di episode yang kemarin, ya, pada saat umatnya Nabi Isa meminta diturunkan hidangan dari langit, apa katanya mereka? Supaya tentram kalbu kami. Jadi minta diturunkan hidangan dari langit itu supaya tentram kalbu kami. Jadi ini cocok dengan ayat ini ya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah akan menurunkan ya ketenangan yang namanya sakinah itu ke dalam kalbu orang yang beriman. Jadi para sahabat ya, sepanjang kalbu kita masih tertutup, belum mengalami keterbukaan yang nyata, sepanjang kalbu kita masih tertutup oleh tirai, belum kasyaf sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, maka jangan pernah mimpi kalau kalbu kita akan mengalami ketentraman. Karena ketentraman yang sesungguhnya hanya akan diperoleh kalau kita sudah mengalami yang disebut dengan fathah mubina, keterbukaan yang
yang nyata. Itu hadiah yang kelima. Hadiah yang keenam dari Allah, ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah akan menambah iman dari iman yang sudah ada. Jadi sebetulnya ya di dalam Al-Quran itu tidak ada orang yang mengalami ya kekurangan iman. Yang ada itu orang yang mengalami pertambahan iman. Kalau sungguh-sungguh orang yang beriman. Tapi orang yang mengalami imannya fluktuasi, kadang nambah, kadang tidak itu, sebetulnya itu bukan orang yang beriman. Itu orang yang mengaku saja, ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, itu pasti liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi imannya itu akan bertambah-tambah terus. Ya. Bahkan di Quran dikatakan, setiap dia ya dibacakan tanda-tanda Allah, imannya selalu bertambah. Ya, selalu bertambah. Sebagaimana dinyatakan di ayat ini, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu hadiah yang keenam. Lalu hadiah yang selanjutnya, walillahi jududus samawati wal ar. Ya, kemudian Allah juga akan mengerahkan tentara langit dan tentara bumi kepada mereka. Nah, apa wujudnya tentara langit, tentara bumi itu? Itu adalah berkah, ya, berkah. Makanya orang yang sudah di level seperti ini, maka dia selalu akan dilimpahi oleh berkah. Nah, itu barangkali berhubungan dengan hukum tarik-menarik. Ketika kita sudah damai, sudah tentram, maka kita akan menarik semua kedamaian dan ketentraman. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dengan walillahi junudus samawati wal ar. Allah akan menurunkan tentara langit dan tentara buminya. Tentara itu apa sih? Tentara itu kan untuk menjaga kita, membentengi kita, gitu. Nah, apa wujud nyatanya? Nah, wujud nyata adalah berkah. Jadi ini berhubungan dengan hasil temuan dari para neuroscience modern. Ternyata di alam semesta ini ada satu hukum, namanya hukum tarik-menarik. Ya, hukum tarik-menarik itu salah satunya adalah like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ketika kita sudah tentram, kolbu kita, maka kita akan menarik semua ketentraman. Ya, potensi yang menentramkan. Tapi ketika kita belum tentram, maka kita akan terus-menerus menarik sesuatu yang sama, ya. Like attracts like. Ketika di sini ada keruwetan, ya, keraguan, ya, ketidaktentraman, maka potensi yang kita tarik sama. Karena apa? Prinsip hukum tarik-menarik itu adalah resonansi. Resonansi itu berarti harus ada kesamaan frekuensi. Nah, wa kanallahu aliman hakima. Nah, itulah hadiah dari Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Buat siapa? Buat mereka yang sudah mengalami fathah mubin. Nah, selanjutnya, hadiah selanjutnya dari Allah adalah liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallah fauzan 'azima. Jadi hadiah selanjutnya adalah dimasukkanlah orang mukmin laki-laki dan perempuan itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, apa itu surga para sahabat? Itu dijelaskan dalam Quran surat Hud, ya, ayat yang ke-106 sampai 108. Jadi surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Begitu kita sudah menemukan tadi hadiah-hadiah yang tadi itu yang Allah berikan pada kita, ya, maka kita akan menemukan surga. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Siapa yang sudah menemukan surga? Di sini, saat ini, sekarang, maka dia sudah menemukan fauzan adima. Itulah kemenangan yang agung. Nah, inilah peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan peta jalan untuk kembali, yang sekarang saya sampaikan peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Jadi, kalau begitu, memperoleh kemenangan dulu atau kembali dulu? Kembali dulu. Setelah kembali, maka kita akan memperoleh kemenangan. Makanya, tidak salah kalau kalimat itu diawali dengan minal aidin wal faizin. Id dulu, baru faizin. Sedalam itu para sahabat peta jalannya dalam Al-Quran. Bayangkan selama ini, kita menganggap kalimat itu adalah kalimat biasa, hanya diucapkan setiap Idul Fitri, dan yang mengucapkan tidak mengerti, yang mendengar tidak mengerti, padahal peta jalan ini begitu luar biasa. Ini baru saya bukakan peta jalan, ya, di dalam Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Fat. Nah, sekarang saya lanjutkan para sahabat selanjutnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menemukan rahasia peta jalan ini? Nah, Allah menyatakan di Quran surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-70 dan ke-71, silakan dicatat, Al-Ahzab surat ke-33, ayat 70-71. Jadi para sahabat, sudah saya arahkan, sudah saya pilihkan. Aduh ya, kalau tidak mengerti ini keterlaluan. Udah saya pilihkan ayat-ayatnya. Tidak usah para sahabat berselancar, ya. Jadi pengalaman saya selama bertahun-tahun mengkaji Al-Quran, kemudian saya coba pilah-pilah. Makanya sekarang para sahabat itu tinggal menerima ya sajian yang sudah luar biasa ini, tinggal yuk sekarang tekadkan yang kuat. Saya ingin kembali dan memperoleh kemenangan. Tekadkan yang kuat untuk itu, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan orang yang beriman. Jadi ini berarti kalau sudah dihaikan orang ini sudah kembali dan memperoleh kemenangan. Bukan nanti, tapi saat ini. Para sahabat, kembali itu bukan menunggu kematian kita yang sesungguhnya, ya. Justru kita itu harus kembali saat kita masih hidup. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan waman kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak terbuka mata kalbunya sekarang, maka dia juga tidak akan terbuka nanti. Maka nanti akan menjadi sesat. Karena apa? Yang menentukan nanti itu adalah saat ini. Jadi akhirat itu ditentukan oleh ad-dunya, ya. Jadi hari kemudian itu ditentukan oleh hari ini.
Itu sudah seperti itu ayatnya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-72. Nah, ditegaskan di Quran surat Al-Ahzab ini ya, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan di sini? Tentu saja orang yang sudah fathah mubina, yang sudah terbuka. Karena iman itu artinya terbuka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dari Rasulullah SAW, al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Nah, iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Nah, kalau kolbu sudah membenarkan, baru lisannya juga ikut membenarkan. Ya, baru amalnya juga menjadi sejalan dengan yang disaksikan dalam kolbunya. Nah, kebalikan dari iman itu adalah kafaro. Kafaro itu cover. Cover itu artinya tertutup. Jadi iman itu artinya terbuka, sedangkan kafaro itu artinya tertutup. Jadi yang dihaikan di sini bukan orang-orang yang tertutup, tapi orang-orang yang sudah terbuka, yang sudah tersingkap ya hijabnya, yang sudah tersingkap tirainya. Dia sudah kasar. Nah, ini ada perintah nih buat orang yang beriman. Apa? Ittaqullah. Nah, harus bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sekarang sudah menjadi slogan, ya, slogan yang diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, tapi banyak yang tidak mengerti. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah 63. Apa itu takwa? Takwa itu ternyata mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, dan bisa mengingat apa yang dia ingat. Itulah alakum tatakun, itu takwa. Takwa itu bukan slogan-slogan seperti yang selama ini diucapkan. Makanya coba dalami Al-Quran. Tadarusi Al-Quran. Ini yang sedang saya sampaikan itu tadarus Al-Quran para sahabat. Tadarus itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran sehingga kita cerdas. Setelah membaca kita mendapatkan syafaat. Bukan mengulang membaca Al-Quran. Ya berjujur sehingga kita tidak mengerti. Kalau itu bukan tadarus itu. Itu membaca Al-Quran berulang-ulang. Ya, tadarus itu memahami. Tadarus itu tadabur pada Al-Quran. Mendapatkan petunjuknya Al-Quran. Itu tadarus. Saya aja untuk bisa memahami ini belasan tahun. Saya belajar Al-Quran 4 jam sehari. Di sela-sela kesibukan saya. Saya selalu bangun jam 1 sampai jam 4 pagi. Itu untuk membaca Al-Quran. Dan saya tidak bisa membaca Al-Quran berjujur. Untuk menyimpulkan ini aja, siapa orang yang bisa kembali, siapa orang yang memperoleh kemenangan, saya perlu waktu bertahun-tahun untuk memahaminya. Dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga ketemu petanya. Nah, para sahabat, di ayat yang ini ada kata-kata yang perlu digaris bawahi. Apa kata-katanya? Ya, bukan sekedar bertakwa, sebagaimana yang dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah 63, tapi waqulu qaulan syadida. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Nggak boleh dusta. Kalau kita menyatakan Allah Tuhanku, kita sudah firm. Sudah tahu yang kita katakan. Sementara kita mengatakan siapa Tuhanmu? Allah, Allah, Allah. Hanya melihat tulisannya. Hanya melihat kata-katanya. Tapi tidak pernah tahu. Yang kita sebut itu yang mana. Jangan-jangan Allah yang disebut-sebut itu hanya rekaan pikiran kita. Citra yang dibangun oleh pikiran kita. Berarti kita dusta. Ini petanya. Waqulu qaulan syadida. Kamu harus berkata yang benar. Coba para sahabat. Di kantor polisi saja. Teman-teman kita yang menangkap penjahat. Mereka tidak bisa menghukum penjahat kalau tidak ada saksi. Dan saksi itu siapa? Orang yang ada di TKP, yang menyaksikan. Kalau dia menyaksikan di TKP, dipanggil ke kantor polisi. Baru disuruh bicara. Dan hanya yang menyaksikan yang disuruh bicara. Yang tidak menyaksikan, tidak boleh bicara. Bayangkan kita, mengulang-ulang kalimat syahadat. Terus bersaksi dengan mulut kita. Padahal kita belum menyaksikan. Berarti kita sesungguhnya tidak berkata yang benar. Sedangkan di sini Allah mengatakan, waqulu qaulan syadida. Kamu harus berkata yang benar. Makanya kalau orang yang beriman, kemudian dia bertakwa, maka pasti dia akan berkata yang benar. Jadi, para sahabat, dapat disimpulkan, orang-orang yang berani berkata dusta, apalagi tentang tauhid, tentang ketuhanan, dia tidak mengalami, tetapi dia berkata, sesungguhnya dia tidak memenuhi kriteria surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 ini. Apalagi di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah mengatakan, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu, faqad faza fauzan adima. Diulang lagi kata fauzan adima di Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Niscaya Allah akan memperbaiki ya bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Jadi amalan-amalan orang itu terus berubah. Makanya ada kata-kata yang bijak ya dari Konfusius. Kata-kata yang sangat saya kagumi dari Konfusius. Beliau mengatakan begini. Hanya ada 2 kelompok manusia yang tidak berubah di dunia ini. Yang pertama adalah kelompok manusia yang paling bijaksana. Yang kedua adalah kelompok manusia yang paling bodoh. Bisa menangkap ya para sahabat. Ini Konfusius. Konfusius itu seorang spiritualis ya yang sangat saya kagumi. Luar biasa kata-katanya. Hanya 2 kelompok manusia di semesta ini yang tidak bisa berubah. Satu yang paling bijaksana, yang kedua yang paling bodoh. Kenapa? Yang paling bijaksana akan tetap bijaksana, tidak akan pernah berubah. Yang paling bodoh akan tetap bodoh dan tidak akan berubah. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita tidak tahu, yuk kita sekarang keluar dari kebodohan kita supaya kita menjadi orang yang tahu. Nah, di sini Allah mengatakan ya niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu. Jadi Allah itu akan memperbaiki amalan-amalan. Berarti kalau ada perbaikan amalan, berarti ada perubahan dong. Oh, kemarin saya sholat begini. Sholat saya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita menyadari kebodohan kita, Allah akan berubah. Allah akan berubah. Tapi kalau kita merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, bagaimana Allah bisa merubah? Karena kitanya isi.
kitanya ego, kitanya penuh. Ingat ya, Allah itu hanya akan memperbaiki amalan-amalanmu ya kalau kitanya terbuka. Dan kalau kita terbuka untuk diperbaiki oleh Allah, ya kita akan berubah. Oh, kemarin sholat saya pikiran kemana-mana, nanti sholatnya akan kusuk. Gimana cara Allah merubah? Tentu saja Allah akan mempertemukan kita dengan siapa? Dengan orang-orang yang bisa mengantarkan kita pada perubahan itu. Tapi kalau kita sejak awal sudah menolak, merasa paling benar, merasa paling soleh, apalagi merasa pimpinan ini, pimpinan itu, susah kalau sudah begitu. Amalan kita tidak akan bisa dirubah. Para sahabat, saya mengalami evolusi dalam ibadah syariat saya selama bertahun-tahun. Bukan berarti ya evolusi itu ya amalannya misalkan sholatnya subuh 2 rakaat jadi 7 rakaat, bukan. 2 rakaat tetap ngikuti syariat, tetapi kualitasnya ditingkatkan. Sehingga habis sholat itu kita mengalami perubahan. Rasa cinta kita kepada keluarga lebih besar, cinta kasih kita kepada alam lebih besar, ya hubungan kita dengan manusia lebih baik. Itu perubahan. Dan amalan ini hanya akan bisa dirubah kalau kita terbuka. Dan yang luar biasa di sini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Diulangi lagi para sahabat. Jadi kalau begitu, dikaitkan dengan Quran surat Al-Fat tadi, untuk mendapatkan kemenangan yang besar itu petanya jelas. Ya, di sini juga petanya sangat jelas. Jadi ini baru 2 peta yang saya buka untuk para sahabat. Bagaimana caranya kita memperoleh kemenangan yang besar. Saya kira itu dulu dari saya. Ya, saya yakin apa yang saya sampaikan bisa meresap ke dalam kolbunya para sahabat. Dan para sahabat termotivasi untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jeda dulu sebentar dan nanti saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Terima kasih. Baik, para sahabatku yang budiman, tadi saya sudah menjelaskan tentang peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Jadi sebetulnya Ramadan sebagai bulan itu adalah momen yang sangat bagus sebetulnya untuk merenungi semua perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita mengulang-ulang penderitaan yang sama, mengulang-ulang kejadian yang menyedihkan terus-menerus, sehingga hidup kita tidak berubah. Sebagaimana tadi Allah berjanji, ya, untuk mereka yang beriman, bertakwa, dan selalu berkata benar, ya, tidak ada dusta dalam perkataannya, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi amalan kita itu terus mengalami proses evolusi dari waktu ke waktu, sehingga semakin hari amalan kita semakin bagus, ya, saumnya semakin bagus. Sholatnya semakin bagus, ya. Semua ritual-ritual yang dilakukan itu jadi berkualitas dan mencapai sasaran tujuan, ya. Jadi sholat itu kan tujuannya mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi harus mencapai tujuan itu. Bagaimana caranya agar selalu berkesadaran di setiap waktu? Para sahabat ya, kalau kita bisa berkesadaran di setiap waktu, ini sebetulnya adalah sholat yang sesungguhnya. Jadi yang namanya sholat daim itu, ya. Jadi kalau di Quran itu ada yang namanya sholat daimun, ya, sholat yang terus menerus, ya, itu di surat Al-Ma'arij. Mungkin nanti di episode selanjutnya saya akan bahas juga tentang itu. Ya, sholat yang terus menerus itu kan sebetulnya, ya, kita merasakan, ya, kehadiran, kebersamaan dengan Allah terus menerus. Sehingga itulah dalam Islam barangkali yang disebut dengan ihsan, ya. Ihsan itu kita merasa seolah-olah, ya, Allah tuh mengawasi kita. Bahkan sebetulnya bagi orang yang sudah terbuka, tersingkap hijabnya, bukan seolah-olah lagi. Memang Allah itu yang mengawasi. Saya juga tidak bisa bohong nih sekarang. Ya, saya mengatakan apa yang ada, yang sesungguhnya. Yang ada dalam Al-Quran, saya alami, saya pahami, ya saya katakan. Ya, saya tidak bisa kemudian harus bersandiwara, pura-pura bicara lembut, halus, padahal dusta. Tidak bisa. Ya, saya jadi diri saya aja, apa adanya. Ya, jadi bagaimana caranya berkesadaran setiap waktu? Saya kasih tahu ya caranya. Saya sering mengatakan kan kalimat hadirlah di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Ya, coba dicatat ya. Hadirlah di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Itu kalimat itu apa sih maknanya? Sebetulnya makna dari kalimat itu, ya, kita itu disuruh untuk membawa pikiran kita berkunjung ke saat ini lebih lama sebetulnya. Kenapa ya? Coba perhatikan saya. Jadi umumnya manusia, itu ya, umumnya manusia kan didominasi oleh pikirannya. Makanya saya sering berkata, ya, kalau orang itu digunakan oleh pikiran, berarti orang itu belum bisa menggunakan pikiran. Nah, jadi yang disebut dengan menggunakan pikiran itu, berarti pikiran itu sudah di bawah kontrol kita. Siapa yang mengontrol itu? Yang mengontrol namanya kesadaran. Nah, dalam diri kita itu ada yang namanya kesadaran, jauh lebih luas daripada pikiran. Kesadaran itu, itulah yang menyaksikan pikiran. Sedangkan pikiran itu adalah si pemikir yang disaksikan. Nah, kesadaran itu yang menyaksikan si pemikir itu. Nah, jadi kalau saya sering mengumpamakan kesadaran itu seperti langit yang luas. Sedangkan pikiran itu seperti awan hitam, awan putih yang datang silih berganti. Kesadaran itu seperti laut yang luas, samudra. Sedangkan yang namanya pikiran itu hanya bagian permukaan dari laut yang namanya ombak. Ya, itu.
Jadi sering diumpamakan seperti itu supaya gampang gambarannya. Jadi dalam diri kita itu ada yang lebih luas daripada pikiran, yang namanya kesadaran itu. Nah, jadi apakah saat ini kita didominasi oleh pikiran atau kesadaran? Apakah tubuh kita ini rumah bagi kesadaran atau rumah bagi pikiran? Nah, itulah pentingnya kita ya belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya tadi kemarin sudah menyampaikan di episode 1 ya peta jalan untuk kembali. Di episode 2 barusan saya sudah menjelaskan peta jalan untuk memperoleh kemenangan. Nah, ini ya dua peta jalan ini betul-betul harus dialami dulu supaya kita sudah kembali dan memperoleh kemenangan. Sehingga kita akan kembali memperoleh kemenangan sehingga kita tahu bahwa diri kita sebetulnya bukan pikiran. Diri sejati kita itu jauh melampaui itu. Diri sejati kita itu justru tanpa batas. Diri kita ini jauh melampaui yang kita pikirkan. Gitu. Nah, kalau ini sudah terjadi pada diri kita, maka kita mulai bisa mengamalkan yang namanya hidup di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Nah, berarti pikiran kita sudah bisa dikontrol oleh kesadaran. Nah, apa sih kerjaan pikiran? Pikiran itu kan kerjaannya tidak suka saat ini. Pikiran itu kadang-kadang membawa kita ke masa depan. Mungkin Bunda Alia pernah mengalami ya, dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sehingga Bunda Alia sering cemas, takut, khawatir, ya. Gitu. Nah, itu karena Bunda Alia itu sedang dibawa oleh pikiran ke masa depan. Padahal sebenarnya Bunda Alia itu sedang di sini, saat ini sekarang. Cuman kunjungan ke saat ini, ya, tidak terjadi. Karena mengizinkan diri kita boleh pikiran ke masa depan. Nah, itu yang terjadi. Kadang-kadang, ya, saya kasih tahu, ya, penderitaan manusia itu kebanyakan bukan di kenyataan, tetapi di pikirannya, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, pikiran itu sering membawa kita ke masa lalu. Nah, di masa lalu ada kejadian yang menyedihkan, ada orang-orang yang pernah menyakiti. Kita menjadi tawanan masa lalu. Apa yang terjadi? Kita jadi sedih. Nah, ketika diri kita ini terus-menerus diizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu, apa yang terjadi? Maka semua berkah saat ini nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Nah, jadi yang disebut dengan bagaimana caranya berkesadaran setiap ruang dan waktu, mulailah ya Bunda Alia untuk belajar hadir di setiap kita melakukan apapun. Contoh seperti saya sekarang. Saya betul-betul merasakan hadir. Saya menyadari kaki saya menyadari kaki saya menginjak lantai, saya menyadari pantat saya duduk di kursi, saya juga menyadari suara saya sendiri, saya menyadari pikiran saya. Siapa yang menyadari itu? Nah, yang menyadari itu adalah diri saya yang sebenarnya, yang jauh melampaui yang disadari. Jadi yang menyadari itu adalah diri kita. Nah, ketika kita berfokus pada yang menyadari, maka kita lama-kelamaan akan menjadi terbiasa untuk belajar berkesadaran di setiap ruang dan waktu. Saya kalau lagi cuci tangan, saya sadari suara air itu mewah, ya. Bau sabun itu luar biasa. Karena suatu saat saya tidak bisa lagi merasakan ya bagaimana bau sabun itu sampai di hidung saya, bagaimana licinya sabun itu, bagaimana tangan saya bisa digerakkan seperti ini. Coba perhatikan ya. Ada orang yang mengalami sakit stroke misalkan. Boro-boro begini ya. Tangannya cuma gini aja. Gini itu mewah loh, cuma tidak disadari. Nah, sekarang cobalah belajar untuk menghadirkan membawa pikiran ke saat ini. Sehingga semua yang dilakukan saat ini berada dalam totalitas. Kita sepenuhnya hadir di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Kalau lagi makan, makan aja. Jangan mikirkan mau pergi ke kantor. Kalau mau wudhu, wudhu aja. Jangan mikirin sholat dulu. Gitu. Nah, ada kan orang lagi wudhu, udah mikirin sholat, lagi sholat mikirin, pergi lagi, udah pergi ini mikirin ke sana lagi. Terus, mau kapan kita istirahat? Nah, jadi latihan untuk berkesadaran setiap waktu adalah latihan untuk hadir di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami peta jalan yang saya sampaikan dan sudah kembali dan memperoleh kemenangan, sangat mudah mempraktekkan itu. Sangat mudah, ya. Oke. Saya kira itu. Bagaimana cara mengetahui kita sudah sembuh dari luka? Nah, ini bagus ya. Bagaimana kita tahu kalau sudah sembuh dari luka? Gampang, ya. Gampang, ya. Contoh sederhana ya. Nih, saya kasih tahu. Misalkan gini, ada luka nih di Ibu Irah, ya. Luka yang disebabkan oleh seseorang. Sebut aja namanya X. Ya, gitu. Nah, kalau belum sembuh, ketika disebut nama X, baik X yang sama maupun X yang berbeda, itu bisa terpancing tuh energi dari dalam yang disebut dengan emosi. Jadi emosi itu sebenarnya reaksi ya terhadap situasi. Nah, kalau masih ada letupan-letupan ya tentang si X tadi ya, apalagi begitu dengar nama si X itu kemudian semua peristiwa di masa lalu ingat lagi, nah itu belum sembuh lukanya. Tapi kalau disebutkan si X ya, baik si X yang sama maupun si X yang berbeda, itu sudah tidak ada lagi, itu sudah selesai dengan diri sendiri, itu namanya lukanya sudah sembuh. Nah, cirinya sudah sembuh gimana? Cirinya sudah sembuh dari luka itu ya. Jadi reunian misalnya ketemu dengan Ibu Y ini udah gak ada masalah ya. Disebut-sebut nama Ibu Y ketika kumpul dengan teman-teman udah gak ada masalah. Tapi kalau masih ada rasa sakitnya di sini, itu artinya masih menganga tuh lukanya. Nah, itu hati-hati itu masih ada ego dalam diri kita ya. Jadi ciri orang yang sudah selesai dari luka, ketika ada stimulus yang memancing ya energi yang tersimpan di alam bawah sadar itu sudah tidak terpancing lagi. Pernah nggak mendengar doa yang diajarkan Nabi Muhammad tentang doa orang tua? Coba pasti hafal semuanya ya. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku ya dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil.
Itu kenapa tuh pernyataan seperti itu ya? Nah, itu sebetulnya ada kaitan dengan siklus kehidupan para sahabat ya. Saya ya punya pemahaman ya bahwa yang jadi cucu saya sekarang itu sebetulnya adalah leluhur-leluhur saya ya, yang sudah kembali lagi punya tubuh baru untuk meneruskan perjalanan. Jadi ketika saya dulu diurus oleh leluhur saya dapat cinta kasih, dan sekarang ya leluhur-leluhur saya yang sudah turun kembali memiliki tubuh baru itu sedang menerima cinta kasih dari apa yang ditanam oleh beliau itu kepada saya di masa lalu. Makanya itulah yang sering saya katakan, tidak ada kebaikan buat orang lain. Semua kebaikan akan kembali kepada kita ya, di semua siklus kehidupan. Jadi oleh karena itu, suka atau tidak suka, siklus kehidupan itu nyata adanya, dan siklus kehidupan itu tidak bergantung pada keyakinan. Jadi siklus kehidupan itu adalah hukum alam. Mau yakin, tidak yakin, setuju, tidak setuju, siklus kehidupan itu akan berjalan terus tanpa menunggu persetujuan kita. Hukum gravitasi tidak menunggu persetujuan kita. Ya, Anda mau setuju atau tidak setuju pada hukum gravitasi, tetap aja. Kalau Anda kepleset dari suatu jembatan, pasti Anda tidak akan jatuh ke atas, pasti jatuh ke bawah. Pasti Anda akan terbentur dengan batu. Mau yakin atau tidak yakin pada gravitasi, hukum tidak perlu persetujuan dari kita. Nah, jadi siklus kehidupan itu sudah menjadi hukum alam, ya, sudah menjadi hukum alam. Jadi kalau sekarang kita ya sudah ditinggalkan ayah ibu, ya, jadi kita juga harus yakin ya, kalau ayah ibu suatu saat mungkin ya, karena beliau kan sebetulnya tidak mati jiwanya. Jiwanya kan abadi, seabadi ilahi. Jadi yang mati cuma tubuhnya aja, karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi suatu saat ya, beliau mungkin akan hadir lagi meneruskan perjalanan tubuh yang baru. Dan disitulah kita bisa meneruskan ya bakti kita. Jadi ketika saya bakti pada anak saya, pada cucu saya, sebenarnya saya sedang bakti pada leluhur saya. Kalau saya punya keyakinan yang seperti itu, bahkan saya bisa menyaksikannya, bisa merasakannya ya, dari sifat-sifat yang dibawa oleh cucu saya bisa tahu sebetulnya ini siapa di masa lalunya ya. Jadi itulah ya, oleh karena itu kita tidak usah putus asa ya. Jadi doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu ya implementasi di dunia nyatanya kira-kira seperti itu. Gimana caranya sholat khusyuk dan tenang? Mohon penjelasannya ya. Begini ya para sahabat, sholat itu kan kita harus mengikuti sunnah. Ya, sunnah apa yang diajarkan Rasulullah ya. Kan Nabi Muhammad itu sebelum sholat apa dulu coba? Kan sebelum sholat itu kan melakukan perjalanan dulu. Beliau itu melakukan perjalanan yang kita kenal dengan Isra Mi'raj, yang sekarang ini sudah menjadi cerita sastra. Ya, itu. Hanya cerita yang diceritakan lagi. Tetapi sebetulnya seperti apa sih Isra Mi'raj itu sebetulnya? Itu ada peta jalannya dalam Al-Quran. Ya, Isra itu dijelaskan di Quran surat Al-Isra, Mi'rajnya dijelaskan di Quran surat An-Najm, itu banyak peta jalannya. Mungkin di suatu saat nanti saya akan bahas ya, peta jalan untuk menuju ke sana. Jadi artinya singkatnya gini, ya, bagaimana kita bisa mengingat kepada dia kalau kita belum mengenal dia? Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran adalah sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, ya, sabar adalah teman dekatku, jihad adalah perangaiku, dan sebagainya. Terakhir itu beliau mengatakan, dan sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa hiburan beliau itu dalam sholat. Nah, bagaimana beliau bisa terhibur dalam sholat? Ya, kalau beliau sendiri tidak merasakan, ya, tidak merasakan suatu perasaan spiritual yang eksklusif, yang khusus di dalam sholatnya. Saya yakin Nabi Muhammad ya mengalami pengalaman itu. Makanya beliau sholatnya lama, berjam-jam sampai kakinya bengkak. Itu karena apa? Karena merasakan suatu kenikmatan di dalam sholatnya. Kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, yang bisa dirasakan beliau sendiri. Nah, oleh karena itu maka saya punya pandangan bahwa ya sebelum kita sholat ya harusnya ya kita belajar. Makanya tadi kan Allah bilang ya, kalau kita beriman, bertakwa dan berkata yang benar, mau ya memulai perubahan baru dalam kehidupan kita, Allah akan memperbaiki amalan kita. Jadi amalan sholat kita akan diperbaiki oleh Allah kalau kita yang terbuka. Tapi kalau kita sekarang sudah merasa yang paling benar, sholat saya yang paling hebat, malah justru menjustifikasi orang lain yang nggak sholat, ya itu sudah alamat ya. Kita ini sudah diracuni oleh racun kesombongan secara syariat. Itu yang disebut dengan sum'ah itu. Sum'ah itu artinya merasa kita sudah berada di tingkat amal tertentu, sehingga kita mulai merendahkan orang lain yang dianggap oleh kita amalnya tidak sebaik kita. Hati-hati ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, janganlah kamu merasa diri kamu yang paling suci. Makanya para sahabat ya, tuntaskan belajar di bulan Ramadan ini, ya, terus ikuti kajian ini sampai suatu saat para sahabat bisa melihat itu peta jalannya ya lengkap gitu. Dan ini adalah hadiah cinta kasih saya buat para sahabat yang mau meluangkan waktu ya di sore hari. Saya tidak pernah mengatakan acara ini ngabuburit, karena ngabuburit itu hanya bagi orang yang menunggu ya. Jadi menunggu itu tidak nyaman para sahabat. Jadi daripada kita menunggu untuk datangnya santap maghrib, lebih bagus kita nggak usah menunggu ya. Hadirlah di sini saat ini sekarang dan kita nikmati setiap proses ya, kita rayakan setiap napas kita. Di komunitas saya tidak ada istilah ngabuburit. Ngabuburit itu kan sebetulnya hanya bagi mereka yang menunggu waktu berbuka, bukan makan candil, lalu supaya tidak terasa waktunya kemudian killing time. Itu namanya ngabuburit. Ya, kemudian mencari aktivitas sehingga lupa waktu, tahu-tahu azan. Nah, itu tidak ada artinya itu. Jadi lebih bagus kita isi waktu kita dengan sesuatu yang berharga yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Yakin Allah akan memperbaiki amalan kita kalau kita terbuka untuk diperbaiki. Maka Allah bilang, yahtillahu linurihi mayasa.
Allah hanya akan menunjukkan pada cahayanya mereka yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Mereka yang punya kehendak. Jadi kembali lagi kepada bagaimana caranya sholat khusyuk, ya tentu saja saya tidak bisa mengajarkan di sini, ya. Saya cuma memberikan petanya, ya. Mulai kenali jati diri kita. Karena apa? Coba perhatikan. Perintah sholat itu kan di Quran begini. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis sholata li zikri. Itu di Quran surat Toha ayat 14. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu ya dikatakan menyembah aku kalau selama sholat mengingat aku. Jadi kalau selama sholat kita tidak mengingat kepada Allah, mengingat pada urusan kita, jangan-jangan yang disembah bukan Allah. Yang disembah adalah urusan-urusan pribadi kita. Tapi kita mengklaim seolah-olah kita sudah menyembah Allah. Bagaimana kalau Allah tidak merasa disembah oleh kita? Karena selama sholat kita tidak bisa mengingat kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengingat kalau kita tidak tahu yang diingat? Karena syarat sahnya mengingat harus tahu yang diingat. Nah itulah sebabnya di dalam Al-Quran ya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri seorang rasul itu ada teladan yang sempurna. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Tentang cara berjumpa dengan Allah. Dan siapapun yang sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya, selanjutnya apa? Ya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallah katsir. Maka setelah dia tahu ilmunya dan dia bisa meniti ke dalam diri, bisa menyaksikan hidangan dari langit, berikutnya apa? Di hari kemudian dia ingat Allah banyak-banyak. Masuk akal bukan? Kalau hari ini kita dapat hidangan dan Allah bertajalli kepada kita, di hari kemudian kita bisa mengingatnya. Masuk akal. Bawalah ingatan itu ke dalam sholat, maka sholatnya pasti akan selalu mengingat Allah. Sampai di sini dulu, terima kasih. Ya saya yakin para sahabat selalu sehat, damai, bahagia, berkelimpahan berkah dan sukacita, dan kita akan mendapatkan hidangan dari langit pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.